Ya wala rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ananda Yosef dan Neng Isni Nurul Fadilah, Ananda berdua hari ini akan melangsungkan ijab kabul akad nikah yang menandai fase baru kehidupan Ananda berdua, satu fase kehidupan yang penuh dengan tanggung jawab dan pertanggungjawaban. Nabi SAW selalu menitipkan wasiat kepada semua calon pengantin yang akan menikah untuk senantiasa menjaga ketakwaan. 3 ayat yang tadi saya baca itu adalah 3 ayat yang Nabi SAW baca di hampir setiap khutbah nikah yang beliau sampaikan. Karena memang sebagaimana Ananda berdua ketahui, di surat At-Tolaq yang artinya talak atau perceraian, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan berulang-ulang penyebabnya bukan masalah ekonomi, penyebabnya bukan masalah perbedaan style, perbedaan karakter, perbedaan suku, tetapi penyebabnya ketidakmampuan takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Kuncinya semua adalah ketakwaan. Maka dari itu wasiat Nabi SAW untuk Ananda berdua dan kita semua tentunya juga yang sudah menikah atau akan menikah, ketakwaan kepada Allah, ketakutan kepada Allah harus menjadi modal dalam membangun rumah tangga. Dalam ayat pertama yang Nabi baca, ayat pertama dari surat An-Nisa, ketakwaan kepada Allah itu disandingkan dengan ketakwaan pada rahim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Rahim itu ada di ibu. Silaturrahim artinya menyambungkan silaturrahim yang ada di ibu, atau silatun nasab, hubungan kekeluargaan. Terlebih Ananda berdua menggabungkan 2 keluarga besar, dan ketika menikah 2 keluarga besar itu sudah menjadi 1 keluarga. Dalam hadis yang terkenal, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, Ar-Rahim min ismi syaqaqtu laha min ismi. Rahim itu diambil dari namaku, yaitu Ar-Rahman. Maka dari itu rahim itu dekat dengan Allah. Menjaga hubungan kekeluargaan itu dasarnya harus ketakwaan. Kenapa dalam setiap pernikahan Allah mengingatkan ini? Untuk mengingatkan kita semua, khususnya Ananda berdua, bahwa pernikahan itu bukan
hal yang individualistis. Anda berdua menikah sudah selesai memikirkan rumah tangga Anda berdua, sudah selesai begitu saja? Bukan. Tetapi lebih pada bagaimana menyambungkan rahim. Ananda Yosef punya orang tua, Neng Isni juga punya orang tua. Di mereka jelas ada hubungan rahim. Ketika Ananda berdua menikah, maka kewajiban birrul walidain tidak mungkin hilang, bahkan sampai akhir hayat sekalipun. Kewajiban berbakti kepada orang tua harus tetap diprioritaskan. Makanya diajarkan dalam doa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Tidak pernah dilepaskan. Maka segala pertimbangan rumah tangga konsultasikan selalu kepada orang tua, termasuk segala pilihan, apakah bersama orang tua, berpisah dari orang tua, semuanya harus senantiasa dikonsultasikan dengan orang tua. Dan hubungan dengan orang tua tidak boleh terputus. Birrul walidain kepada orang tua tidak boleh terputus. Khususnya Ananda Yosef, Ananda jangan sampai tanda kutip menculik Neng Isni dari ayahnya, memisahkan jauh dengan dalih harus taat suami, padahal suami pun harus taat orang tua. Ketika Ananda menikah dengan Neng Isni, maka ayah Neng Isni itu adalah ayah Anda juga. Kewajiban berbakti kepadanya sama, sebagaimana kewajiban berbakti kepada orang tua sendiri. Sering ditemukan fakta justru ketika anak rumah tangga jauh dari orang tua nggak ada yang mengurus, nggak ada yang memperhatikan. Bahkan kalaupun anaknya banyak silih tembleukeun menggeus maot darah ratang pada ngaku hayang menang waris teh. Itu satu adab yang jauh dari takwa. Yang berikutnya tentu al-arham itu nanti kaitannya dengan keturunan. Makanya di doa yang diajarkan di surat Al-Ahqaf berikutnya adalah wa aslih li fi dzurriyyati. Bukan persoalan suami istri pernikahan itu. Kalau persoalan hanya dua insan, apa bedanya dengan kumpul-kumpul kujinah we atuh moal ribut urusan. Lalu kenapa ada nikah? Nikah itu untuk menjaga rahim agar berkelanjutan, yaitu dengan anak-anak. Anak-anak ini harus jadi perhatian. Jangan sampai Yang Yosef Neng Isni ketika sudah menikah fokus dengan dunianya. Yang menjengkelkan nanti cucunya dititipkan ke kakeknya, ke neneknya, hanya cukup dibayar. Memang orang tua ini buruh babu? Apakah ini ciri kiamat? Anak-anak berdua punya kewajiban mendidik, bukan hanya mencari nafkah, mencari dunia. Umar bin Khattab mengajarkan bahwa kemampuan Ibnu Umar menjawab satu pertanyaan Nabi, kata Umar bin Khattab, ahabba ilayya min humrin na'am, lebih aku sukai daripada unta merah. Unta merah itu kendaraan yang paling mahal. Apa artinya? Rumah yang dimiliki, kendaraan mewah yang dimiliki, apalagi tidak memiliki itu semua. Kalau kemudian anak-anak menjadi korban. Sekarang penyakitnya rumah tangga itu sekolahisme. Sekolahisme cukup disekolahkan udah selesai. Padahal anak butuh komunikasi orang tua, butuh perhatian ayah, butuh perhatian ibu, butuh dibimbing mental mereka, butuh dibimbing akhlak mereka, butuh dibimbing ibadah mereka. Orang tua yang hanya taunya urusan tidur, suami istri sudah selesai, anak serahkan ke sekolah, itu adalah cerminan orang tua yang tidak bertakwa.
mereka tidak layak mendapatkan doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, karena mereka tidak melakukan rabbayani, hakikatnya tidak melakukan tarbiyah, hanya sekedar mengembang biakan. Non bedana jeung hayam, non bedana jeung ucing. Ayat yang kedua yang diingatkan oleh Nabi SAW dalam surat Ali Imran adalah agar ananda berdoa haqqa tuqat, takwa yang sebenar-benarnya. Takwa yang sebenar-benarnya itu selalu gambarannya dimulai dari akidah dan ibadah yang bagus. Ibadah yang bagus, sholat dan zakat. Sholat yang bagus selalu gambarannya sampai sholat malam. Kalau ananda berdua abai dari sholat malam, dari sholat tahajud, itu pertanda nggak ada komitmen takwa dalam rumah tangga. Tidak akan pernah lepas dari yang namanya sholat malam itu. Innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Di waktu malam sedikit dia pakai tidur, waktu subuh perbanyak istighfar. Ieu mah subuh wae kaborangan, boro-boro salat berjamaah ke masjid, menghidupkan masjid. Bangun untuk sholat malam saja susah. Ketika Allah menyebutkan sholat malam, artinya sholat wajibnya sudah beres, karena sholat malam itu bonus. Makanya di surat Al-Isra, aqimis sholali dulu kisyamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr. Kesananya baru wa minal laili fatahajjad bin nafilatan lah. Dan ini gaya hidup orang bertakwa ketika mengarungi rumah tangga yang penuh dengan masalah. Setiap kali menemukan masalah, kata Allah, ista'inu bisobri wassalah. Sabar itu dimiliki karena kekuatan sholat. Sholat apa? Pasti selalu sholat malam. Fasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum wa minal laili fasabbihu wa idbaran nujum. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu wa sabbihu lailan tawila. Selalu disebut fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub wa minal laili fasabbihu wa adbaras sujud. Selalu disebut. Hidup rumah tangga banyak masalah, pasti itu. Banyak problematika, mulai dari ekonomi, mulai dari hubungan sosial, tapi tidak pernah dicurhatkan kepada Allah untuk menguatkan kesabaran dengan sholat malam. Bohong tuh takwanya. Waduh, ini mau membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah atau membangun rumah tangga setan? Dari jargon we sakinah mawaddah warahmah, sholat tahajud ngararedul, itu rumah tangga setan tuh. Gak ada nilai kesabaran, gak ada nilai takwa, gak ada nilai zikir. Larinya kanu judol gitu, larina kanu mino, larina kanu pinjol. Jadi diganti lain wasta'inu bisobri wassalah, wasta'inu bil judol wal pinjol, wasta'inu bil BJB wal BRI, karena kurang kuat takwanya. Maka haqqa tuqati di sini khususnya oleh ananda berdua pegang kuat bukti bahwa kita serius membangun rumah tangga itu dasarnya takwa. Dan yang ketiga, Nabi mengingatkan
ittaqullah wa qulu qawlan sadidah. Ananda Yosef jangan pernah berkata kasar kepada Neng Isni. Bagaimana hati ayah Neng Isni kalau tahu Ananda Yosef berkata kasar, dipuja-puja, dipusti-pusti, budak hiji-hijina, dirawat dengan sebaik-baiknya, nggak pernah dikatai kasar. Tiba-tiba Ananda Yosef berani berkata kasar. Di mana nilai ketakwaan? Neng Isni juga sama, jangan pernah berani berkata kasar kepada suami. Nah, lunjak, protes dan sebagainya, terima apa adanya dari suami, syukuri, semuanya pasti cukup. Kenapa butuh ketakwaan? Karena hanya orang yang bertakwa yang mampu mengendalikan lidahnya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fussilat, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu ka'an adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqa illa alladziina sabaru wa ma yulaqqa illa dzu hazzin 'adzim. Hanya orang yang sabar yang mampu membalas yang jelek dengan yang baik. Ketika ada yang buruk di suami, Neng Isni tetap harus baik. Ketika ada yang buruk di Neng Isni, yang Yosef tetap harus baik. Karakter seperti ini nutadina Kang Yosef hayang ngambek, tapi jadi hilang. Ka'annahu waliyun hamim. Kang Yosef juga sama, nutadina Neng Isni keur ngambek, kumaha jadi ngambeknya. Wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru. Kemampuan mengelola perkataan yang baik meski lumrahnya harusnya buruk dalam situasi genting, dalam situasi percekcokan, dalam situasi pertikaian, itu hanya bisa dimiliki oleh orang yang sabar. Orang yang sabar itu adalah orang-orang yang takwa, orang-orang yang kuat bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kata Allah, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Ada dosa mudah dihapuskan oleh Allah dan amal kita semuanya akan beres. Rumah tangga yang nanti banyak ombak, banyak godaan, banyak masalah, asal dijalani dengan sabar. Prinsipnya wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Jangan pernah pilih cara yang buruk, selalu pilih cara yang baik. Maka yuslih lakum a'malakum. Amal-amal dalam rumah tangga akan kembali menjadi beres. 3 wasiat Nabi itu silakan diperhatikan oleh Ananda berdua, kuatkan dari sejak sekarang komitmen takwanya. Itu kunci rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Kita semua yang hadir di sini tentunya mengharapkan hanya itu saja, tidak lebih. Kan urusan beunghar jeung miskin mah daya takdirna, urusan bagja jeung sangsara mah takdirna. Tapi dek keur sangsara, dek keur miskin, asal sakinah, mawaddah, warahmah, itu semuanya membahagiakan di dunia dan di akhirat. Rabbi ja'al hadzal balada aminah wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.